Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, pada video kali ini kembali kita membahas ya soal-soal TKA Matematika SMP. Nah, di sini soal yang akan kita bahas adalah berupa soal-soal simulasi yang kita ambil dari buku Erlangga Express TKA Matematika. Ya, sebelumnya saya sangat berterima kasih buat adik-adik yang sudah setia ya menjadikan ruang tentor ini sebagai sahabat belajar TKA Matematika ya. Saya mendoakan kalian semua itu sukses selalu dan lancar menjawab nanti ya soal TKA tahun ini. Baik, coba kita mulai dari soal nomor 1, diperhatikan soalnya ya. Nah, perhatikan teks berikut ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai 3 ya. Ada teks yang sama, pertanyaannya beda. Nah, di sini soalnya suatu usaha dagang makmur jaya setiap bulannya ini mengalami kerugian yang besarnya selalu tetap, yaitu 2.750.000 ya. Nah, kerugian tersebut berlangsung selama setahun, 12 bulan. Besar modal yang dimiliki usaha dagang tersebut ini awalnya itu adalah 250 juta rupiah. Setelah mengalami kerugian terakhir pada bulan berikutnya, usaha dagang ini berangsur-angsur selalu mengalami keuntungan ya. Jadi 12 bulan ini atau 1 tahun ini mengalami kerugian. Nah, kemudian di tahun berikutnya ini dia berangsur-angsur selalu mengalami keuntungan. Setelah mengalami keuntungan selama 6 bulan berturut-turut ya, maka modalnya ini kembali seperti semula, yaitu 250 juta rupiah. Nah, pertanyaannya berdasarkan teks tersebut, penyusutan modal usaha dagang ini pada akhir tahun pertama adalah berapa persen? Nah, caranya ini cukup mudah ya adik semua. Kita hitung dulu berapa banyaknya ya kerugian yang dialami selama 1 tahun atau 12 bulan. Caranya itu kita langsung saja ya. Ini kan banyaknya bulan adalah 12 kali ya. 12 dikali dengan kerugiannya per bulan adalah 2.750.000. Ya, kita kalikan saja dengan 12. 2.750.000. Maka ini sama dengan hasilnya adalah 33 juta. Oke. Nah, untuk menghitung penyusutan modalnya ini tentunya kita hitung terhadap modal awalnya 250 juta dikali 100% ya. Seperti ini. 33 juta per ya 250 juta. Kita tambah nolnya 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Kemudian dikali dengan 100%. Berarti caranya ini cukup mudah, tinggal kita coret saja nolnya ya. Misalkan ini kita coret 6, ini juga kita coret 6. Gitu ya. Kemudian 0 yang di sini kita coret juga 1 dengan yang di sini. Artinya tinggal 330 per 25%. Ya, ini kalau dibagi 330 dibagi 25 dapatnya 13,2% ya. Jadi jawabannya ini bravo. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 1 ini. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Coba dipahami dulu soalnya, silakan. Ya, di sini masih teks yang sama ya, pertanyaannya beda. Pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban benarnya ini lebih dari 1. Yang pertama ya, besar kerugian selama setahun adalah 33 juta. Ini sudah tadi kita hitung ya, yaitu 12 dikali 12 dikali ini ya. 12 dikali 2.750.000 itu dapatnya 33 juta. Jadi ini benar. Kemudian besarnya modal setelah kerugian terakhir adalah 217 juta. Coba diperkurangkan. Jadi 250 juta dikurangi dengan 33 ya. Atau bisa disingkat sebenarnya 250 dikurangi 33 juta. Ya, supaya menghemat ya. Berarti dapatnya ini 217. Ya. 217 juta. Pernyataan ini juga benar. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian karena ini modal awalnya dikurangi dengan kerugiannya, maka ini modal akhirnya. Kemudian besar modal ketika mengalami kerugian pada 4 bulan pertama adalah 250.000. Ya, kita coba hitung lagi. Ya, ini 250 juta. Ya, dikurangi dengan 4 kali berarti ya, karena pada bulan keempat. 4 kali kerugiannya itu per bulan 2750.
Ya, 2750 juta. Nah, sekarang coba ya, ini 250 juta dikurangi dengan 4 kali 2750.000, dapatnya berapa anak-anak? 11 juta ya. Berarti ini kita peroleh 250 dikurangi 11 dapatnya 239 juta. Di sini 247 250, ini salah ya. Nah, kemudian besar modal ketika akhir tahun kedua adalah 250 juta. Ini benar ya adik semua. Karena kan dikatakan pada tahun pertama kan ini mengalami kerugian gitu ya. Ini rugi. Kemudian pada tahun berikutnya itu pada 6 bulan berturut-turut dia modalnya itu kembali seperti semula. Maka pada akhir tahun kedua ini modalnya menjadi 250 juta. Pernyataan ini benar ya. Oke, semoga bisa paham untuk nomor 2. Next kita lanjut ke soal nomor 3. Silakan. Ya, nomor 3 di sini masih teks yang sama. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Yang pertama, pada bulan ke-18, besar modal kurang dari 250 juta rupiah. Coba kita gunakan logika lagi kayak tadi ya di nomor 2. Nah, ini kan pada tahun pertama, dia kan mengalami kerugian. Ya, 12 bulan ini berturut-turut dia mengalami kerugian. Kemudian pada tahun berikutnya, itu pada 6 bulan pertama, modalnya itu kembali ya, yaitu 250 juta rupiah. Nah, di sini katakanlah modal kembali. Nah, kita lihat pada bulan ke-18 besar modal ini kurang dari 250 juta. Ini salah ya. Karena pada bulan ke-18 itu berarti tepat di 6 bulan yang ini. Itu sudah kembali gitu ya. Itu sudah kembali ke 250 juta rupiah. Sehingga ini salah. Kemudian pada awal bulan ke-21, pada bulan ke-21 itu berarti dia sudah melebihi 6 bulan yang pertama ya. Besar modal pasti melebihi modal awal. Ini benar. Ya. Kemudian besar keuntungan selama 6 bulan setelah mengalami kerugian terakhir adalah 33 juta. Ini juga benar ya. Besar keuntungan selama 6 bulan setelah mengalami kerugian. Karena nanti dia 6 bulan berikutnya itu, pas 6 bulan itu kemudian kembali menjadi 250 juta rupiah keuntungannya. Atau modal awal ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Silakan. Ya, di sini soalnya Rone membuat kerangka balok dari kawat sepanjang 1 meter. Kita langsung jadikan sentimeter ini ya, yaitu 100 cm. Panjang, lebar, dan tinggi kerangka tersebut berturut-turut adalah 3x kurang 1 cm, X tambah 1 cm, dan X cm. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Karena ini kita akan membuat kerangka balok ya. Kalau kerangka balok itu, ya rumusnya sama dengan 4 kali panjangnya ya. Karena ini 1, 2, 3, 4 ya. Ditambah dengan 4 kali lebar, ditambah dengan 4 kali tingginya. Nah, di sini kan kerangka balok itu kawat yang digunakan itu 100 cm. Ini 4 kali panjangnya adalah 3x kurang 1. Ditambah dengan 4 kali lebarnya adalah x tambah 1. Ditambah dengan 4 kali tingginya adalah x. Nah, sekarang tinggal kita obok-obok ya. Ini kita kali ke dalam, 4 kali 3, 12x. 4 kali min 1, minus 4. Ditambah dengan 4 kali x, 4x. Ditambah dengan 4, ditambah dengan 4x. Mungkin ada yang bisa dicoret ya. Yaitu minus 4 dengan 4 habis. Berarti tinggal 100. Ini 100 sama dengan 12x tambah 4x ini 16. Ditambah lagi 4 itu dapatnya 20. 20x. Berarti x-nya ini sama dengan 100 bagi 20. Ya, dapatnya 5. Nah, tinggal kita masukkan. Ini kita masukkan ya, ganti x-nya dengan 5. 3 dikali 5 dikurang 1. 3 kali 5, 15. Dikurang 1 berarti 14.
ya. Kemudian di sini ganti 5, X-nya 5, berarti 5 tambah 1 dapatnya 6. Kemudian ini X-nya 5. Nah, kita langsung cek saja ya. Bentuk persamaan panjang kawat pembuat balok adalah 4X tambah 2. Ini salah ya, harusnya ini 100 sama dengan 20 kurang X. Jadi ini salah. Kemudian selisih panjang dan lebar kerangka balok adalah 8 cm. 14 dengan 6 ini selisihnya 8 ya. Ini benar. Kemudian total panjang kawat untuk bagian tinggi kerangka balok adalah 20. Ini kan ada 5 ya, ada 4 maksudnya. 4 kali dari tinggi, 4 kali 5 itu dapatnya 20 sesuai ya. Oke. Semoga bisa paham ya untuk nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Silakan. Ya, nomor 5 ini mungkin adik semua langsung mengenali ya bahwa ini menggunakan soal perbandingan. Perbandingan senilai atau berbalik nilai, coba kita lihat. Suatu kendaraan menghabiskan 21 liter bensin untuk menempuh perjalanan sejauh 140 km. Jadi 21 liter ini pasangannya adalah 140 km. Pada suatu waktu, kendaraan tersebut akan menempuh perjalanan sejauh 300 km. Dia baru akan menempuh gitu ya. Dengan persediaan bensin dalam tangki ini 40 liter. Oke, jadi sudah ada isi tangkinya ini 40 liter. Nah, berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, kita cek yang pertama di sini. Kendaraan memerlukan tambahan 5 liter bensin untuk sampai tujuan. Ya, coba kita ubah ini ya. Berarti ini kan tadi 21 pasangannya adalah 140. Ya. Kemudian 40 ditambah dengan 5. Berarti 45. Ini kita hitung. Ini menggunakan perbandingan senilai. Ya. Kalau misalkan bertambah bensinnya, maka jaraknya juga yang ditempuh pasti bertambah gitu ya. Masih ingat caranya? Itu tinggal dikali silang. 21, ya, seperti ini ya. 21 dikali X, kemudian 45 dikali 140. Ya, kita tulis dulu ya, nanti kita kalikan. Mungkin ada yang bisa dicoret-coret. Di sini 21 dengan 140, masing-masing bagi 7 ya. Ini 3. Ini 150 bagi 7 dapatnya 20. Berarti X-nya sama dengan 45 dikali 20 per 3. Kita peroleh 45 bagi 3 bisa ya, yaitu 15. Berarti 15 dikali 20 itu 300 km. Ternyata benar ya. Nanti ditambah 5 liter kemudian bisa mencapai 300 km. Berarti ini benar. Kemudian laju perubahan jarak terhadap kebutuhan bensin adalah 3 liter untuk tiap 20 km. Ini yang diubah coba ya. Disederhanakan, masing-masing bagi 7 semuanya. 21 bagi 7 dapatnya 3. Kemudian 140 dibagi 7 itu dapatnya 20. Berarti 3 liter untuk tiap 20 km. Benar. Kemudian yang berikutnya, persediaan bensin hanya cukup untuk menempuh perjalanan sejauh 280 km. Coba ini kita hitung tadi. 21 pasangannya itu 140. Kemudian 40 ini pasangannya berapa? Ya, kita kali silang. 21 dikali X ini 21X sama dengan 40 dikali 140. 21 dengan 140 masing-masing bagi 7. Ini 3. Ini 20. Berarti X-nya 40 kali 20 itu 800 per 3. Ini tidak bisa dibagi ya, malah desimal hasilnya. Sementara di sini bulat. Berarti ini jelas salah langsung ya. Tidak usah dicari nilainya ya, berapa hasilnya. Karena ini pasti tidak bisa dibagi gitu ya, desimal. Oke, semoga bisa paham ya logikanya untuk nomor 5 ini. Kita lanjut ke soal nomor 6. Coba dipahami dulu soalnya. Ya, di sini soalnya diketahui jarak dua lokasi berbeda dinyatakan dalam bentuk aljabar
27 dikurang 3x kilometer dan tidak lebih dari 6 kilometer. Batasan nilai x di sini adalah yang mana saja. Berarti bisa dituliskan begini, jarak dua lokasi itu kan dinyatakan dalam bentuk aljabar ini, 27 kurang 3x ya. Tidak lebih dari 6 kilometer, berarti dibawanya ya, seperti ini. Ya, tidak lebih dari 6 kilometer. Maka ini yang kita kerja sebenarnya ya. Ini minus 3x kurang sama dengan, pindahkan ke kanan 27, 6 dikurang 27, minus 21. Kalau x-nya minus, maka tandanya pasti berubah arah ya. Jadi di sini x lebih besar sama dengan, minusnya dicoret, 21 dibagi 3 dapatnya 7. Jadi x lebih besar sama dengan 7 Bravo. Paham ya nomor 6? Ya, next nomor 7. Silakan. Ya, nomor 7 ini kita jadikan dulu oleh-oleh. Nanti di video selanjutnya kemudian kita berikan pembahasan.